Seperti yang tadi dibahas bahwa Na+, Ca2+, dan K+ itu dia sangat berpengaruh pada proses kerja jantung, ya. Ada Na+, Ca2+, dan K+. Nah, hubungannya apa antara ketiga ion ini? Nah, ketiga ion ini berhubungan langsung dengan proses depolarisasi dan repolarisasi, ya. Jadi ada grafik kalau kalian baca di textbook. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Nah, ini ada titik 1, ada titik 2, dan titik 3. Nah, yang mana titik 1 ini dia merupakan kondisi ketika Na+ dia masuk sehingga menyebabkan depolarisasi pada otot jantung. Nah, pada titik kedua yang terjadi adalah Ca2+ masuk, maka dia akan terjadi flat gini, ya, terjadi flat, garis yang flat. Yang ketiga posisi dia sudah mulai menurun, ya, grafiknya. Dia terjadi karena K+-nya keluar. Nah, K+ keluar ini dia menyebabkan repolarisasi pada otot jantung. Nah, jadi makanya kenapa ketiga ion ini sangat berhubungan erat dengan kerja jantung. Nah, ini. Jadi jantung itu kan dia akan bekerja ketika ada suatu respon ke suatu rangsang, gitu ya. Nah, di sini kita membicarakan tentang energi potensial, ya, energi potensial, dan ada energi kinetik yang dia itu dapat menggerakkan sejumlah darah agar dia mengalir, gitu ya. Nah, di sini ada istilah distensi. Nah, distensi itu apa? Distensibilitas itu adalah perubahan volume pembuluh darah, gitu ya, dibagi dengan perubahan tekanan darah dikali dengan volume mula-mula darah. Nah, itu kalian nggak usah hafalkan. Yang jelas di sini kalian harus tahu bahwa istilah distensi ini, ya, berhubungan dengan kerja jantung. Ya, jadi energi yang diperoleh dia dirubah menjadi energi potensial. Jadi energi di jantung itu dalam bentuk distensi pembuluh darah. Nah, sehingga nanti dengan adanya distensi pembuluh darah ini akan menyebabkan atau menggerakkan sejumlah darah agar dia mengalir, ya. Nah, ini ada persamaannya, ya, persamaan dari kerja jantung. Ya, kerja jantung kalau kita lihat di sini dia berhubungan dengan massa, ya, massa dalam gram, massa dalam gram. Nah, kalau Q ini adalah jumlah darah yang dipancarkan oleh ventrikel setiap kali sistol, ya, atau disebut dengan isi sekuncup, atau bahasa fisiologisnya adalah stroke volume, ya, stroke volume. Nah, sedangkan R itu adalah tekanan pembuluh darah arteri, yang mana tekanan rata-ratanya itu dalam mmHg, ya, dikali 13,6 itu udah ketetapan di situ. Nah, ini adalah hubungannya massa dengan kecepatan rata-rata. Nah, jadi kerja jantung itu kita bisa ketahui dengan kita melihat dari beberapa faktor ini, ya, beberapa faktor ini. Oke. Nah, ini selanjutnya ada hukum Starling. Nah, jadi hukum Starling itu pada jantung, ya, kita bisa nanti mengetahui hubungannya sama kerja jantung juga. Ya, jadi hukum Starling itu
berbunyi seperti ini. Hukum Starling, kuat kontraksi otot berbanding lurus dengan panjang mula-mula otot tersebut, ya. Jadi di sini kuat kontraksi ototnya itu dia tergantung dengan panjang dari otot tersebut, ya. Artinya nanti di sini hubungannya dengan panjang otot seperti apa, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan hukum Starling ini itu bagaimana gitu ya. Jadi ketika misalnya ada peristiwa otot jantungnya meregang atau dia itu memanjang gitu ya, memanjang. Maka dengan dia itu memanjang dapat menguatkan kontraksi pada saat jantung itu melakukan sistol, ya. Karena tadi kuat kontraksi itu berbanding dengan panjang mula-mula otot tersebut. Nah, akibat dengan adanya kuat kontraksi jantung tadi, maka itu juga dipengaruhi jumlah darah yang masuk ke ruang-ruang jantung. Nah, yang mana hal tersebut berbanding lurus dengan volume darah yang dipancarkan ketika sistol. Nah, itulah yang disebut dengan stroke volume. Ya, jadi jumlah darah dia yang dipompa ketika sistol gitu ya, ketika semua ventrikel berkontraksi. Nah, itu disebut dengan stroke volume, ya. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, nah ini titik-titik seimbangnya. Jadi pada saat normal gitu ya. Jadi tidak ada pergeseran di sini. Nah, contohnya ini ketika kita olahraga gitu ya, habis olahraga, maka di sini cardiac outputnya dia akan lebih tinggi, ya, dia akan lebih tinggi, ya, resistensi peripheralnya dia jadi terjadi resistensi peripheral. Nah, terus kemudian ketika normal, nah jadi hubungannya adalah di sini kuat kontraksi otot itu berbanding lurus pada panjang otot tersebut, yang mana kuat kontraksi itu dia akan berhubungan dengan sistol. Nah, karena dia itu kontraksi gitu ya, jadi memompa darah, maka kontraksi tersebut juga akan dipengaruhi oleh jumlah darah yang masuk. Nah, ini makanya di sini ada blood volume gitu ya, akan dipengaruhi oleh jumlah darah, ya, yang mana dia nanti akan menghasilkan stroke volume gitu ya. Jadi si jumlah darah yang masuk itu disebut dengan stroke volume. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini adalah bagaimana jantung itu memperoleh makanan, ya. Jadi jantung itu juga harus mendapatkan nutrisi, ya. Jadi dia juga melakukan metabolisme karena dia adalah sel yang hidup, ya. Nah, di sini bagaimana jantung itu memperoleh makanan? Nah, dia itu terdapat peredaran darah khusus yang berada di permukaan jantung, ya, yang disebut dengan sistem peredaran darah koroner, peredaran koroner. Nah, jadi mungkin kalian sering mendengar ada jantung koroner gitu ya. Nah, itu berarti berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di
ini sistem peredaran darah koroner, ya. Tuh. Oke, sini kita lihat ya. Jadi kalian sering mendengar juga serangan jantung gitu ya, jantung koroner. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi ketika itu? Nah, kita lihat di sini ini ada RCA itu ya singkatannya right coronary artery ya. Di sini ini cabang-cabangnya. Jadi dia melingkupi semua jantung. Nah, ini adalah bagian sebelah kiri left coronary artery atau LCA ya. Dia juga bercabang-cabang sampai ujung jantung. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya, semisal di bagian percabangan dari sistem peredaran koroner ini dia terhambat, maka sel-sel yang ada di sekitar sini akan mati karena tidak mendapatkan nutrisi, tidak mendapatkan gizi. Nah, itu yang sering eh, kita kita sebut sebagai serangan jantung, jantung koroner. Nah, itu disebabkan oleh adanya penyumbatan pada arteri-arteri koroner ini, ya. Nah, ini adalah gambar aterosklerosis. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini baru kecil penyumbatannya gitu ya. Nah, kalau di sini ini udah banyak ya, udah tebal ya, udah mulai tebal dengan penyumbatan. Nah, kalau ini dia sudah eh tersumbat sempurna. Nah, dengan tersumbat sempurna seperti ini, maka menyebabkan jaringan-jaringan tadi ya, jaringan-jaringan jantung yang seharusnya diberikan nutrisi itu jadi tertutup ya, akibatnya menyebabkan jantung koroner atau serangan jantung, gitu ya. Nah, ini contoh lagi, jadi ketika pembuluh darah arteri itu dia tertutup oleh misalnya tadi arteriosklerosis. Nah, berarti biasanya tertutup oleh kolesterol, oleh plak-plak, gitu ya. Itu dia bisa menyebabkan penyakit jantung yang disebut dengan arteriosklerosis, gitu ya, atau disebut aterosklerosis. Nah, itu. Jadi dia di sini dia akan ditutup oleh plak-plak ini. Jadi dia diameternya semakin sempit, lama-kelamaan akan tertutup sempurna yang menyebabkan tadi ya kematian pada daerah-daerah tadi, atau kalau misalnya ini terjadi pada arteri yang besar, maka dia akan menyebabkan namanya arteriosklerosis dan aterosklerosis. Oke ya. Nah, ini ada sebuah animasi ya. Ini ada sebuah animasi. Jadi bagaimana dunia medis itu bisa mengatasi hal-hal seperti ini, gitu ya. Jadi biasanya kan dipasang apa kateter gitu ya, pasang kateter. Nah, ini kan ada animasinya di sini. Jadi eh dia dimasukkan jarum gitu ya. Jadi semacam ya jarum selang gitu ya di sini. Nah, nanti dia itu akan membuka bagian yang tertutup oleh plak tadi. Nah, ini lebih jelasnya ini. Kalian perhatikan. Oke, dia akan masuk. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini masuk ya, dimasukkan sebuah selang. Nah, nanti ini dia akan ada balonnya. Ya, ada balon, kemudian balonnya itu dia akan menggembung gitu ya, menggembung sehingga menyebabkan si plak itu minggir. Nah, plaknya itu minggir. Nah, ini. Jadi dia akan memberikan ruang yang lebar lagi ya di arteri-arteri itu. Ya. Jadi ini ada alurnya. Nah, alurnya tadi bisa lewat ini ya, bisa lewat sini atau lewat groin.
Nah, atau lewat groin di sini. Ya. Groin itu adalah awal dari kaki ya, awal dari kaki, pertulangan kaki di sini. Tuh. Nah, ini. Nah, namanya apa? Balon angioplasti. Nah, jadi ini dimasukkan gitu ya, ada kateter balon dimasukkan sampai dia itu di pembuluh darah yang menyempit. Dia harus sampai di pembuluh darah yang menyempit. Nah, setelah itu nanti dia akan membentuk sebuah balon ini sehingga pembuluh darah yang menyempit itu dia akan melebar lagi gitu ya, karena dia eh diminggirkan ya, diminggirkan. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, ini nanti dia akan pas ke bagian yang sempit ya, plak sempit. Nah, dia akan membuat pembuluh darahnya melebar lagi. Ya, namanya angioplasi. Ya, itu treatmentnya. Oke, selanjutnya ada dinamika jantung dan aliran darah ya. Seperti yang kita ketahui, fungsi jantung itu mendorong darah ke aorta sehingga menimbulkan tekanan darah yang mana dia itu menjamin aliran darah ke seluruh jaringan tubuh secara berkesinambungan. Jadi kalau ada bagian yang tidak teraliri darah seperti tadi ya, arteri koroner tadi, itu maka jaringannya akan mati. Ya, karena darah itu membawa nutrisi dan oksigen. Nah, aliran darah itu dia akan tergantung pada tekanan darah sistemik dan tahanan terhadap aliran darah ya, atau resistensi tadi. Nah, resistensi itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh viskositas. Nah, jadi nggak hanya di fisika kalian belajar viskositas, tapi di pembuluh darah, di sistem peredaran darah juga belajar viskositas. Nah, selain viskositas, tahanan aliran darah itu ditentukan oleh diameter dan panjang dari pembuluh darah. Nah, itu nanti sangat amat berhubungan ya satu sama lain. Oke. Nah, ini selanjutnya tekanan darah itu bagaimana kita bisa menghitung tekanan darah? Ya, bagaimana kita menghitung tekanan darah. Jadi kita akan langsung ke sini saja ya. Nah, ini ya. Nah, ini aliran darah. Jadi di sini ada beberapa rumus dinamika jantung gitu ya. Ada aliran darah, ada tekanan darah atau blood pressure gitu ya. Ada cardiac output ya, atau keluaran jantung tadi ya. Ada stroke volume ya, stroke volume ya, atau volume sekuncup tadi. Nah, di sini dia kalau aliran darah dia itu akan berhubungan langsung dengan tekanan darah ya, tekanan darah dan total peripheral resistance ya, atau total tahanan periferal ya. Nah, jadi dengan kalian mengetahui rumus ini dulu gitu ya, jadi tidak perlu dihafalkan, kalian lihat rumusnya, maka nanti kalian akan tahu apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan darah, aliran darah, cardiac output, dan stroke volume gitu ya. Jadi di sini bukan untuk menghafalkan rumus, tapi kalian harus tahu dia itu berhubungan dengan apa ya. Berhubungan, oh BP-nya drop gitu misalnya ya. Tekanan darahnya drop. Nah, itu berarti hubungannya dengan apa nanti? Dengan TPR dan CO ya, cardiac output. Nah, oke di situ ya. Oke, selanjutnya ini adalah distribusi darah. Nah, jadi bagaimana atau berapa banyak darah itu didistribusikan di dalam organ-organ di tubuh kita. Nah, di sini kalian lihat ada gambar. Ini adalah pada keadaan normal ya. Jadi kita bicara dalam keadaan normal. Oke, jadi di sini cardiac output-nya itu adalah 5 liter per menit. Ya, jadi volume darah kita itu 5 liter per menit. Nah, ini kalian hitung aja nanti apakah pas 5 liter ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat yang paling banyak di mana? Ya, ini ya. Yang paling banyak adalah di
eh, ginjal, ya, di ginjal dan di hati, ya, di hati. Nah, di ginjal dan di hati. Nah, ini jaringan-jaringan lain, dia juga banyak. Yang jelas semua jaringan dia itu harus mendapatkan asupan. Kalau tidak seperti tadi, ya. Oke, bagaimana hubungannya antara aliran darah dengan luas pembuluh? Nah, di sini kita lihat, ya. Ini adalah perbandingan antara pembuluh, ya, dengan alirannya. Nah, yang di bawah ini adalah alirannya, yang di atas ini adalah luasnya, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini yang paling luas pembuluhnya adalah kapiler. Ya, jadi dia yang paling luas meskipun dia diameternya kecil, tapi dia ada banyak, ya. Jadi dia sangat luas. Nah, kita lihat bagaimana alirannya. Nah, aliran di kapiler itu dia sangat kecil, ya, sedangkan di arteri itu dia yang paling besar. Ya, begitu juga dengan vena. Jadi arteri yang tercepat, kemudian vena, kemudian kapiler, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah perbandingan luas penampang total dengan kecepatan aliran darah. Ya, ini total ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini aorta itu 4,5 luas penampangnya sentimeter persegi. Nah, kecepatan alirannya segini. Dan seterusnya. Nah, yang kalian lihat di sini, apa yang bisa kalian lihat yang menarik ya, yang menarik dari tabel ini? Ya, hasil perkalian antara A atau luas penampang total dengan kecepatan aliran darah itu selalu sama, yaitu 180 cm kubik per detik. Ya, jadi kalau kalian kalikan, ini pasti selalu sama, gitu ya. Artinya aliran darah ini, ya, jika dikalikan dengan luas penambang total dimanapun gitu ya, pasti dia akan menghasilkan segini. Ya. Oke. Selanjutnya ada tahanan terhadap aliran darah atau tadi resistensi ya, kita sebut dengan resistensi. Nah, resistensi itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan diameter pembuluh darah, panjang pembuluh darah, dan viskositas darah. Ya, jadi ini adalah 3 hal yang berhubungan dengan resistensi. Ya. Nah, hubungannya yang pertama apa? Semakin kecil diameter, maka semakin besar tahanan. Ya, artinya resistensi mungkin kalian pernah dulu belajar di fisika ya, kan resistensi R gitu ya. Nah, jadi semakin kecil diameter pembuluh darah, maka dia akan semakin besar resistensinya. Ya, makanya tadi aliran di kapiler kan kecil ya. Nah, itu. Semakin besar diameter, maka resistensinya dia semakin kecil. Nah, rumusnya 1 per R pangkat 4. Ya. Oke, ini faktor apa saja yang dia itu mempengaruhi pembuluh darah. Nah, jadi di sini ada hormon gitu ya, ada hormon namanya norepinefrin. Nah, norepinefrin ini dia ketika tinggi ya dikeluarkan oleh endokrin ya, kelenjar endokrin, dia akan menyebabkan pembuluh darah itu berkontraksi. Nah, sehingga menyempit. Jadi lebih kecil diameternya.
Ketika dia itu turun ya, kadar norepinefrinnya turun, maka dia akan menyebabkan diameter pembuluh darah ini besar. Ya, jadi dia akan berdilatasi pembuluh darahnya. Nah, jadi yang mempengaruhi diameter pembuluh darah itu adalah norepinefrin. Jadi dia hormon ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana panjang pembuluh darah dengan aliran darah? Bagaimana hubungan mereka, gitu ya? Tentu saja hubungannya baik-baik saja, gitu ya. Tapi bagaimana hubungannya? Nah, kita lihat di sini, semakin panjang pembuluh darah, maka semakin besar resistensi yang ditimbulkan. Nah, itu ya. Jadi semakin panjang semakin besar, gitu ya. Semakin banyak halangan dan rintangannya, gitu ya. Nah, sehingga semakin lambat aliran darahnya. Ya, jadi contohnya ini pipa panjang 3 skala, 2 skala, dan 1 skala. Nah, kita lihat perbandingan aliran darahnya. Ya, semakin panjang maka dia akan semakin lambat. Ya, semakin pendek ya, dia akan semakin cepat. Nah, itu adalah hubungan antara panjang pembuluh darah dengan aliran darah ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan viskositas dan aliran darah. Jadi, apa hubungannya antara viskositas dan aliran darah? Oke, yang mana di sini viskositas itu dia berbanding lurus dengan resistensi pembuluh darah. Artinya semakin besar viskositas, maka resistensi pembuluh darah yang ditimbulkan juga semakin besar. Sehingga dia alirannya akan semakin lambat. Nah, nilai viskositas air itu misalnya 1, jadi kita misalkan di sini 1, maka viskositas plasma darah itu adalah 1,5 dan viskositas darah normal itu adalah 3. Ya, jadi kita bandingkan di sini. Di sini ada grafik viskositas dan aliran darah, yang mana di sini adalah viskositas darah. Kita lihat grafiknya ini naik. Nah, sedangkan viskositas air ada di angka 1, viskositas plasma darah ada di angka 1,5. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita ibaratkan aliran darah gitu ya, jika pembuluh darahnya diperkecil. Nah, di sini ada pembuluh darah yang besar, kemudian dia semakin menyempit di sini ya. Untuk di pembuluh darah yang kecil, maka dia itu terjadi turbulensi, alias di sini ada aliran yang cepat gitu ya. Sedangkan yang di sini, ini yang lebih lebar, dia itu mengalami aliran yang laminer atau lambat. Nah, di sini ada persamaan ya. Ada kecepatan kritis. Ya, kecepatan kritis yang mana menurut Reynolds itu dia berbanding lurus dengan viskositas. Ya, jadi ini dia berbanding lurus dengan viskositas dan berbanding terbalik dengan massa jenis dan jari-jari pembuluh darah. Artinya kecepatan kritis ini dia akan semakin besar jika viskositasnya besar. Nah, dia kecil ketika jari-jarinya atau massa jenis dari pembuluh darah itu besar. Nah, yang mana K ini adalah ketentuan dari bilangan Reynolds, yang mana air itu nilainya 1000 dan darah nilainya 2000. Ya, dari sini kita bisa melihat kecepatannya dari darah gitu ya. Jadi tidak hanya di fisika yang kita belajar viskositas, di sini kita juga mempelajari hal itu untuk menentukan bagaimana hubungan kecepatan aliran darah terhadap viskositas yang ada hubungannya dengan massa jenis dan jari-jari pembuluh darah ya. Oke, nah bagaimana aliran zat cair jika dia melalui pembuluh darah? Nah, di sini ada hukum Poiseuille ya. Jadi dia menceritakan tentang cairan yang mengalir pada suatu pipa, kecepatannya berbanding lurus dengan penurunan tekanan dan pangkat 4
jari-jari. Nah, ini penurunan tekanan. Artinya tekanan di sini di P1 dan P2 itu berbeda ya. P1 dan P2 berbeda. Nah, yang pertama di sini ada P1, ini biasanya lebih besar tekanannya di sini daripada yang di P2. Tuh ya. Jika kalian mempelajari tentang hukum ini, itu salah satu aplikasinya adalah ketika ada proses transfusi darah, ya. Jadi ketika tekanannya perbesar gitu ya, jadi untuk mempercepat aliran darah itu biasanya para dokter atau tenaga medis akan memompa kantong darah supaya alirannya itu cepat gitu ya pada saat transfusi. Nah, makanya ada dipencet-pencet itu kantong darahnya dia supaya alirannya itu cepat gitu ya. Itu. Jadi itu adalah salah satu dari aplikasi hukum Poiseuille ini di dalam sistem peredaran darah. Tuh ya. Oke, nah sekarang kita ke resistensi pembuluh darah. Nah, resistensi pembuluh darah ini kita bisa hitung resistensi total. Nah, resistensi total kita bisa hitung dari secara seri atau paralel, gitu ya. Misalnya di sini, sistem pembuluh darah terdiri dari 4 pembuluh yang dia itu tersusun seri. Maka kita bisa menghitung resistensi total dari pembuluh darah dengan menjumlahkan dari keempat pembuluh darah tersebut, gitu ya. Sedangkan ketika dia itu tersusun paralel, ya seperti susunan listrik ya. Jadi ketika dia tersusun paralel, maka kita menjumlahkan dengan seper ya, seper R1, R2 dan seterusnya. Nah, itu untuk resistensi pembuluh darah. Jadi kita juga bisa menghitung berdasarkan ilmu fisika, ya. Oke. Bagaimana aliran darah? Dia itu sangat berkaitan dengan tekanan darah. Nah, jadi bagaimana tubuh kita itu mengatur tekanan darah kita, ya. Kita ingat lagi ritme jantung, ya. Jadi ini adalah ritme tekanan jantung. Yang mana tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa P ini adalah ketika SA node itu mulai menghantarkan impuls ke atrium. Ya, jadi dia mulai menghantarkan impuls ke atrium. Nah, kemudian akan terjadi delay di sini karena terjadi delay di bagian AV node. Nah, terus kemudian setelah dia terjadi delay, maka AV node akan menghantarkan impuls ke jaringan Purkinje gitu ya, sehingga akan membentuk grafik QRS ini. Ya, di EKG atau ECG kalian lihat ada grafik QRS ini terbentuk karena dia serat Purkinje-nya sudah menyebabkan ventrikelnya berkontraksi, ya. Nah, terus kemudian ada proses recovery-nya, ini adalah terjadi ketika T-wave ini. Jadi ketika ventrikelnya berrelaksasi. Nah, kita lihat di sini ada perbedaannya. Ketika detak jantung orang normal, maka akan terlihat seperti gambar yang pertama ini. Nah, kalau ini yang tepat ya, seperti yang kalian pernah lakukan kemarin di praktikum tentang pengukuran tekanan darah ya. Ketika nanti kalian diukur di EKG pasti detak jantung kalian akan kelihatan seperti ini ya, karena terjadi setelah exercise. Nah, ini yang slow. Nah, jadi ini lambat ketika kita tidak melakukan aktivitas apapun gitu ya. Ketika mungkin kita dalam keadaan koma gitu, maka akan seperti ini kelihatan polanya. Jadi sangat lambat sekali jika dibandingkan dengan orang normal, ya. Nah, kemudian ini yang ketiga, irregular heartbeat. Nah, jadi ini irregular ini salah satu penyebabnya adalah rangsangan yang diterima atau impuls yang diterima oleh jantung itu dia tidak teratur. Nah, seharusnya rangsangan yang diterima awal itu adalah diterima oleh SA node, tapi itu bisa saja terjadi dia tidak hanya diterima oleh SA node, dia bisa saja diterima oleh serabut-serabut saraf yang lain yang ada pada atrium. Ya, jadi titik muasal impulsnya tidak hanya di SA node. Nah, makanya dia bisa menyebabkan irregular seperti ini, ya. Jadi tidak normal.
Oke, nah jadi ini kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah contohnya dia yang normal gitu ya. Ini yang normal. Nah, terus kemudian ini yang tidak normal. Nah, disritmia, gitu ya, disritmia. Ini kita juga bisa bandingkan antara orang nggak begitu jelas gambarnya, tapi nanti kalian bisa lihat lagi di textbook gitu ya. Gambar ketika jantung normal dia berdetak, maka hanya ada satu titik rangsangan, yaitu dari SA node. Nah, sedangkan ketika dia itu mengalami gangguan ritme jantung, gitu ya, kita lihat di sini ada beberapa electrical sinyal yang menyebabkan jantung itu berkontraksi, sehingga ritmenya tadi, EKG-nya itu dia tidak normal, gitu ya. Jadi ini terjadi irregular heartbeat, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah aritmia, yaitu penyakit irama jantung, yang mana aritmia ini disebabkan oleh adanya gangguan produksi impuls atau adanya abnormalitas penjalaran impuls ke otot jantung, sehingga dia akan mengakibatkan eh, ritme jantung tadi itu tidak ritmis, gitu ya. Jadi dia terjadi gangguan-gangguan. Nah, pada umumnya aritmia ini tidak menimbulkan suatu gejala gitu ya, suatu gejala yang signifikan gitu ya, tapi beberapa gejala yang bisa dideteksi itu antara lain pusing gitu ya, bisa sampai menyebabkan pingsan, kemudian jantung berdebar sewaktu-waktu, gitu ya. Jadi bukan karena kalian takut, kaget, atau mau ujian gitu ya, tapi tiba-tiba jantungnya berdebar sewaktu-waktu. Bukan jatuh cinta juga, beda ini ya, kasusnya dengan yang hormonal gitu ya. Nah, terus kemudian dengan adanya detak jantung yang tadi tidak berirama secara ritmis gitu ya. Nah, itu nantinya bisa menyebabkan kematian yang tiba-tiba. Jadi mungkin bahasa awamnya itu ada angin duduk gitu ya. Jadi biasanya ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, itu serangan jantung salah satunya disebabkan oleh aritmia ini gitu ya. Nah, ketika jantung itu berdebar terus selama 2 hari berturut-turut, maka biasanya di hari ketiga itu dia bisa menyebabkan stroke gitu ya. Jadi ketika 2 hari terus berdetak gitu. Nah, aritmia sendiri itu ada dibagi menjadi dua, yaitu ada bradyarritmia yang mana laju detak jantung itu lambat ya, atau dia kurang dari 60 kali per menit. Nah, jadi kalian bisa cek nih sekarang apakah ketika di dalam kondisi yang normal detak jantung kalian itu kurang dari 60 kali per menit ya, atau tachyarrhythmia. Nah, tachyarrhythmia ini detak jantung yang terlalu cepat dalam kondisi normal ya, bukan ketika kita itu habis olahraga, habis lari gitu ya, atau habis bertemu dengan seseorang gitu ya, misalnya detak jantungnya langsung tinggi, bukan. Jadi pada saat kondisi normal, apakah detak jantung kita itu lebih cepat dari 100 kali per menit. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kalian menderita tachyarrhythmia ya. 87% pasien yang mengalami penyakit jantung koroner itu meninggal mendadak ya. Nah, meninggalnya itu dia salah satu penyebabnya adalah aritmia ya. Oke. Nah, ini sistol dan diastol tadi di awal sudah dijelaskan gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kalian lihat ini ada sistol berarti ketika jantung itu berelaksasi, artinya darah akan mengisi atrium dan ventricle. Nah, ketika sistol ini adalah kondisi ketika ventrikelnya berelaksasi sehingga dia itu memompa seluruh darah menuju ke paru-paru atau seluruh tubuh gitu ya. Jadi melalui arteri pulmonari gitu ya, dan di sini dia melalui aorta ya. Jadi itu adalah sistol diastol. Nah, sistol diastol ini seperti yang kalian pelajari di praktikum yang
mana sistol dan diastol adalah ukuran dari tekanan darah manusia. Nah, jadi tekanan darah manusia misalnya 110/90, berarti itu adalah sistol dan diastolnya. Ya. Nah, ini ada kategorinya, kalian sudah pelajari ketika di praktikum ya. Ini adalah sistol orang normal, dia kurang dari 120, dan diastol orang normal dia di bawah 80. Sedangkan ketika seseorang itu dikatakan hipertensi, ya hipertensi masih dibedakan lagi, ada dia hipertensi tahap 1 masih di range 140, 159, sedangkan diastolnya 90-99. Ketika dia itu sudah dikatakan krisis hipertensi alias dia itu perlu perawatan gitu ya. Jadi tekanan darahnya itu lebih tinggi dari 180 ya. Bahkan diastolnya dia itu bisa mencapai lebih dari 110 ya. Jadi nanti terutama mungkin yang punya turunan darah tinggi atau mungkin saudaranya darah tinggi, hal ini selalu harus diperiksakan gitu ya, apakah kita itu berada dalam kondisi yang normal atau tidak. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya ada vasomotor. Nah, vasomotor itu karena di sini ada motor, berarti kita berhubungan dengan badan sel neuron. Nah, badan sel neuron yang dia itu berhubungan dengan saraf simpatis yang ada di pembuluh darah, ya. Nah, badan sel neuron ini dia terdapat di medula oblongata, gitu ya, yang dia bisa memberi hantaran impuls di sepanjang saraf simpatik. Nah, vasomotor ini dia bisa menyebabkan pembuluh darah arteri mengecil. Nah, yang disebut dengan vasokonstriksi ya, ketika dia berkontraksi gitu ya. Jadi dia mengecil, makanya disebut vasokonstriksi. Nah, ketika vasomotor ini menyebabkan pembuluh arteri membesar, maka dia disebutnya vasodilatasi ya. Nah, apa saja faktor yang berhubungan dengan vasomotor? Nah, yang pertama kita lanjutkan pada faktor yang berpengaruh terhadap pusat vasomotor. Nah, salah satunya yang jelas karena dia itu hubungannya dengan impuls saraf, maka yang berhubungan langsung adalah cerebral cortex gitu ya. Jadi bagian otak di bagian cerebral cortex. Nah, yang kedua adalah pusat respirasi. Tekanan CO2 juga berpengaruh gitu ya, kekurangan oksigen. Nah, terus kemudian ada baroreseptor gitu ya, atau presoreseptor terhadap tekanan darah. Nah, kita sering sekali mendengar istilah, wah orang ini marah-marah gitu ya, apakah dia hipertensi gitu, jadi apakah dia tekanan darahnya naik, itu kenapa? Ya, kenapa saat marah kita tekanan darah kita itu naik gitu ya. Nah, hal itu berhubungan dengan kemampuan jantung dalam memompa darah gitu ya. Jadi ketika kita marah, jantung itu akan memompa darah lebih banyak sehingga dia akan meningkatkan tekanan darah. Nah, ini ya. Jadi prinsipnya aktivitas pusat vasomotor ketika kita marah itu dia akan naik. Nah, makan naik akan meningkatkan vasokonstriksi. Nah, akan tetapi ketika pusat vasomotor itu menurun, dia akan menyebabkan vasodilatasi. Jadi tekanan darah dia akan menurun lagi, ya. Oke, untuk kuliah selanjutnya itu tentang pembuluh darah dan sel-sel darah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti setelah pertemuan pembuluh darah dan sel darah akan ada kuis untuk mengevaluasi pemahaman kalian terhadap materi ini. Ya, jangan lupa untuk tetap membaca textbook supaya pemahaman kalian bertambah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.